Yuk kita ulangi lagi biar lebih paham. Yuk kita ulangi lagi. Mencari apa ya? Mencari faktor bilangan. Itu selalu kalian urutkan dari 1 sampai 10, pokoknya sampai berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Tapi kalau sudah menemukan angka yang sama, jangan dilanjutkan. Sudah mentok sampai di situ ya. Oke, kita mulai dari angka 1 dulu. 30 dibagi 1 bisa ya, yaitu 30. Nah, ini diurut lagi, kedua, nanti 3. Kalau 3 nggak bisa membagi, cari angka 4. 4 nggak bisa, itu ke 5. 5 nggak bisa, ya ke 6, gitu ya anak-anak ya. Oke, sekarang 30 dibagi 2, berapa tadi? 12. Ya. Nah, sekarang coba sekarang 3. 3 bisa ya? Bisa. 30 bagi 3, ini 10 ya. Sekarang 30 bagi 4. Kalau 4 ini nggak bisa kan ya? 30 bagi 4 tadi nggak bisa kan? Naikkan angkanya. Kalau nggak bisa berarti ke 5. Coba sekarang 5. 30 bagi 5 berapa? 6. Nah, kalau sekarang kita coba lagi ke 6. 30 bagi 6, 5. Ini nggak usah dipakai ya anak-anak ya. Karena 6 dan 5 sudah sama dengan atasnya. Sudah sama dengan atasnya, tidak perlu dipakai lagi. Ya, cukup sampai di situ. Lanjutkan lagi kalau misalkan ada angka yang lain lagi. Oke, untuk mencari faktor bilangannya itu dari atas ke bawah, terus ke kanan, naik ke atas. Ya, jadi 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, kalau kalian mau mencoba, ya, cobalah ini anak-anak. Bilangan yang Pak Malik kotai ini itu semuanya bisa membagi 30. Nah, kalau ada soal ABC-an itu nggak perlu menghitung sebenarnya anak-anak ya. Kemarin kalau kalian memahami, kalian tinggal cari saja di ABC-an itu mana dari pilihan ABC-an itu yang bisa membagi 30 semuanya. Kalau ada satu angka saja yang tidak bisa membagi 30 ya jangan dipilih. ABC-an itu sebenarnya enak daripada uraian ya. Carinya seperti itu. Kalau cara menghitungnya seperti ini. Oke, sekarang Pak Malik lanjutkan di 45. Ini diisi berapa ini, ayo? Satu. Tuh. Ya, 45 1, 45. Lah kalau kita ngasih ini awalnya kita misalkan ya, ini kita urut dulu sebenarnya ini ngitungnya. Harusnya kita urut dulu. Loh 2, 45 dibagi 2 kan nggak bisa. Ya. Nggak bisa, makanya ini pakai 3 gitu. Oke. 45 dibagi 3 berapa? 45 dibagi 3 berapa? Ayo. Ayo, berapa? 15. Kalau nggak bisa pakai parogapit ya. Masih ingat parogapitnya? Ini kalikan 1, 3, 4 dikurangi 3, 15 ya. 3 dikalikan berapa yang menghasilkan 15? Dikalikan 5. Ini ya. Ini hasilnya 15. Oke, sekarang kita cari lagi. 45 dikalikan 4 bisa enggak? Misalkan ini isi 4. Bisa enggak? 45 dibagi 4. Tidak bisa. Enggak bisa ya. Kalau enggak bisa ya naikkan lagi angkanya. 5 bisa tidak? Bisa. Ya, bisa berapa? 4 dibagi 5. Berapa? 8. 45 dibagi 5. 9. Nah, jadi anak pentingnya kalian bisa perkalian dan pembagian kalau sudah kelas 4 begini ya. Ya, Harus, Pak. jadi penting ya. Pak Malik ingatkan kembali, bila ada angka di belakangnya ada angka 5,
dan angka 10 itu selalu bisa dibagi angka 5. Jadi kalau ada bilangan yang belakangnya itu ada angka 0 sama angka 5, itu selalu bisa dibagi angka 5. Misalkan ini 10, misalkan ini 35, itu selalu bisa dibagi 5. Entah ini jadi 85, entah ini jadi 95, itu selalu bisa dibagi 5. Atau lagi sampai ribuan, 2005, ini selalu bisa dibagi 5, anak-anak ya. Atau mungkin 1985, nah ini bisa dibagi 5. Atau 1980 bisa dibagi 5. Jadi begitu. Nah, sekarang mengurutkan faktor bilangannya dari atas ke bawah, ke kanan terus ke atas ya. 1, 3, 5, 9, 15, 40, 5. Kalau kalian iseng-iseng ya, iseng-iseng itu penting ya. Kalian coba deh bilang 45 ini dibagi semua bilangan yang ada di kotak ini. Tuh. Biar paham bahwa faktor dari bilangan adalah semua bilangan yang bisa membagi suatu bilangan itu. Oke, paham? Kalau Pak Malik menyarankan pakai tabel ya anak ya, karena kalau pakai apa itu, kalau kalian menggunakan pound faktor ini ada kelemahannya. Misalkan pound faktornya ini sampai panjang, itu nggak bisa digunakan itu nanti. Jadi, untuk mencari faktor bilangan, Pak Malik menyarankan menggunakan tabel saja. Kalau menggunakan pound faktor, ya nggak masalah, boleh. Tapi nanti kalau panjang pound faktornya, nyekat-nyekatnya ini nanti yang lama. Nah, ini anak-anak. Lihat ini maksudnya. Oh, faktor dari 80. Nah, kalau soalnya seperti ini, bagaimana ini? Ya, kalau misalkan soalnya seperti ini, anak-anak. 80 ini bisa membagi 80 tidak? Tidak. 10 kalau 80 ya menghasilkan 1. Oke, berarti ini bisa ya. Yang nggak bisa disilang ya. Yang nggak bisa disilang. Sekarang 5. 8 dibagi 5 bisa tidak? 8 dibagi 5. Bisa 8 dibagi 5. Bisa ya. Berapa ini kalau dibagi? 16. 15 dikalikan berapa? 16. Iya 16. Ya, hasilnya 16. 16 kali 5, 80. 80 dibagi 2. 40. 40. 80 dibagi 20. 4. Nah, sekarang 80 dibagi 3. Bisa tidak? Bisa. Ya? Bisa kan? Nah, yang nggak bisa disilang. Ya. Jadi soal matematika itu macam-macam. Kalau menemukan soal seperti ini, ya cari angka-angka begini yang nggak bisa membagi 80 yang mana saja. Oke, Pak Malik lanjutkan aja. 15 ini kayaknya nggak bisa ya. 15 bisa nggak 15? Oh bisa. 15 kali 6. Bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. 15 tidak bisa. 15 tidak bisa. Kalau 40 bisa ya. 40 jadi 2 kan. 40 kali 2 80 ya. Itu ya caranya. Oke, sekarang ini ada contoh lagi anak-anak. Contoh soalnya Pak Malik pilih yang 64 sekarang. Ayo kita cari 64 faktor bilangannya apa saja.
Kalian bikin tabelnya dulu. Nanti hitung bareng-bareng yuk. Ayo bikin tabelnya dulu. Yuk. Ya, sudah siap. Ini saja bikinnya, nanti baru dikasih kotak. Nanti tambah bikin begini dulu. Nah, ini bikin begini dulu. Nah, bikin semuanya. Halo, sudah? Sudah bikin? Halo, sudah bikin? Ya, kalau sudah bikin, silakan ya. Oke, sudah bikin. Oke, nggak usah di tengah-tengahnya, nggak usah digarisi dulu, nggak apa-apa. Biar cepat ya. Dimulai dari angka berapa dulu, ayo. 1, pinter. Ya, dimulai selalu dari 1 dan diurutkan ya. Diurutkan, nanti bilangan mana yang bisa membagi ya. 64 dibagi 1 berapa? 64. Iya. Sekarang coba 2. Bisa tidak 64 dibagi 2? Bisa. Berapa? 32, Pak. Ya, pinter, 32. Sekarang 3 bisa tidak kalau 3? Coba 3, bisa tidak? Nggak bisa ya? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kalau 3. Kita naikkan 4. Kalau 4 bisa tidak, Nana? Bisa. Bisa. Berapa kalau 4? 16. Oh iya benar, 16 ya. 16. Kalau 5 bisa tidak? Nggak bisa. Tidak bisa. Nah. 6 nggak bisa juga ya. 6 Nggak bisa. bisa. 6. Nggak bisa. 7. 7 bisa juga. Nggak bisa. Kalau 8? Bisa. Bisa. 8 berapa? Kalau 8? 8. Oh iya, 8 kali 8 64 ya. Nah, Iya. gitu. Kalian coba dulu angkanya dari 1 sampai 10, mana yang bisa membagi itu. Tapi kalau angkanya sampai ribuan, ya berarti sampai banyak ini nanti. Biasanya sampai di atas 10. Gitu. 8 kali 8 64. Nah, cara mengurutkannya bagaimana? Faktor dari bilangan dari yang terkecil, yaitu ya. Kalau ada angka yang sama, nggak usah ditulis, cukup 1 saja. Cukup 8 saja. Jadi 1, 2, 4. 1, 2, 4, 8. Ini faktor bilangannya ya. Nah, ini baru kalian tambahkan. Sudah ditulis di bukunya. Yuk, kalau yang belum tulis ditulis. Nah, ya. 8, ini 8-nya kan ada 2. Ditulis 1 saja. Ya. Terus baru 16. 16, 32, 64. Ya, ini anak-anak faktor dari bilangan 64. Semua bilangan yang bisa membagi 64. Sudah? Ditulis dulu. Nah, kalau anak-anak sudah paham ini, kalian cari di buku kalian soal-soal tentang faktor bilangan, kalian kerjakan sendiri ya. Matematika itu harus banyak berlatih. Kalau enggak banyak berlatih nanti enggak kurang mahir nanti menghitungnya. Kalau kalian sering berlatih, nanti bisa pinter-pinter sendiri. Sering latihan, sering ngitung sendiri, itu nanti bisa sendiri.
Jadi bukunya itu daripada nganggur ya, daripada nganggur nanti masih bagus, kalian buka terus kalian kerjakan sendiri. Kalau misalkan nggak ketemu, kok salah, kalian ragu, kalian boleh tanya Pak Malik lewat orang tuanya dulu. Ini opo? Nanti Pak Malik jawab kok di WA-nya. Oh ini kok soal ini kok sulit, baru tanyakan ya. Pokoknya harus berani menghitung ya. Sudah ditulis? Sudah? Sudah. Oke, tak lanjutkan ya. Pak Malik cukup ngasih contoh satu saja ya. Nah, sekarang tentang kelipatan anak-anak. Kelipatan itu artinya bagaimana ya kelipatan itu ya? Dari kata lipat jadi berlipat-lipat. Jadi melalui misalkan ini cara gampangnya lewat soal ya. Pak Malik kasih contoh yang 3. Kemarin Pak Malik memberi contoh, kenapa sih enggak perkalian? Sebenarnya sih perkalian. Jadi ngisinya itu 3 kali 1 ini. Misalkan ini angka 3 ya. Itu 3 kali 1. Yang mengisi selanjutnya, kelipatan yang selanjutnya itu 3 kali 2. Kelipatan selanjutnya 3 kali 3. Kelipatan selanjutnya itu 3 kali 4. Begini terus ya. Kalikan 1, kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4. Atau agar mudah dipahami ya, buat kelipatan 3 itu begini. 3-nya ditulis dulu. Terus ditambahkan 3. 3 tambah 3 berapa? 3 tambah 3 berapa? 6. 6. 6 ditambahkan 3 lagi. 9. 9. 9 ditambahkan 3 lagi. 12. 12 begitu. Paham? Terus anak-anak lanjutkan sampai berapa? Nah, untuk soal bawahnya sekarang Pak Malik ada soal di bawahnya ini. Nah, kelipatan 5 yang kurang dari 50. Jadi batasnya sampai sini. Dibatasi sampai kurang dari 50. Jadi kalau lebih dari 50 ya jangan dimasukkan. Ya, atau sama dengan 50 tidak usah dimasukkan. Jadi yang di bawah 50 ya. 50-nya pun nggak boleh masuk. Ya, karena pertanyaan ini kurang dari 50. Yuk, kita kerjakan. Ini banyak sekali ya kalau 5 ya. Yuk, 5. 5 tambah 5 dulu. 5 tambah 5 berapa? 10. 10 ya. 10. Terus 10 tambah 5. 15. 15. Ditambah 5 lagi. 15. 15 tambah 5. 20. 20 tambah 5. 25. 25. Ya. 25 tambah 5 lagi. 30. Terus begini ditambah 5 lagi. 30 tambah 5. 30. Ditambah 5 lagi. 40 tambah 5 lagi. 45 tambah 5. Nah, 50-nya nggak usah ya. Karena pertanyaannya ini adalah kurang dari 50. 50-nya nggak usah ditulis ya. Kalau ada lagi misalkan kurang dari atau sama dengan 50, baru 50-nya kalian masukkan. Jadi bahasanya seperti itu ya. Kalau kurang dari 50 jadi cukup mandek sampai 45. Kalian coba tulis ini dulu anak-anak. Tulis di buku kalian kelipatan 5 yang kurang dari 50, terus kalian tulis jawabannya ini. Pak Malik tunggu. Kelipatan 5 yang kurang dari 50 baru kalian tulis jawabannya ini. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5 terus. 5 terus.
Oke, sudah? Sudah nulis? Ya. Sudah ya? Ini adalah kelipatan 5 yang kurang dari 50. Ini juga kalian tulis. Ini isinya ya. Kalau sudah ya sudah. Oke, sekarang faktorisasi prima. Yang dinamakan prima itu berarti menyangkut bilangan prima. Oke, Pak Malik jelaskan. Oke, masih ingat apa ini? Bilangan prima itu apa, Nana? Bilangan prima adalah masih ingat bilangan prima itu apa? Di video yang soal yang kemarin. Boleh Pak Malik kok. Riko apa kok mikrofonnya Pak Malik dimatiin, gak denger. Oke, sudah dengar? Sudah. Oke. Pak Malik dikte lagi ya. Bilangan prima adalah, coba ditulis, bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Itu bilangan prima, silakan ditulis. Anak-anak ingat ya. Jadi perbedaan bilangan prima, bilangan ganjil. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan angka 1. Dimulai dari angka lebih dari 1. Jadi bilangan yang lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Itu bilangan prima. Yang lebih dari bilangan yang lebih dari. Coba begini, bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 Dan bisa bilangan itu sendiri. Hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. yang hanya bisa dibagi Bilangan itu sendiri. angka 1 dan diri itu sendiri ya. Yang hanya bisa dibagi atau gampang yang hanya bisa dibagi angka 1 atau bilangan itu sendiri. Ayo nulis mungkin gak cepat toh Vino. Dibagi angka 1 dan bilangan lebih dari itu. Dan Kalau terus cepet-cepet ya begini ya. Agak jelek ya. Gak apa-apa tulisnya. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 yang hanya bisa dibagi angka 1 atau bilangan itu sendiri. Untuk memperdalam pemahaman anak-anak ya, bilangan prima itu bagaimana sih? Nah, misalkan Pak Malik kasih contoh 13. Nah, 13 ini anak-anak, coba sih kita bagi 2 kan nggak bisa, bagi 3 ya nggak bisa, dibagi 5 ya nggak bisa. Bisanya hanya dibagi 1 dan 13 itu. Ya.
Itulah bilangan prima. Nah, awas Pak Malik kasih contoh 51. Nah, ini yang paling menjebak. Ini sekilas mirip bilangan prima. 51 ini. Memang bilangan prima itu biasanya juga ganjil kecuali angka 2 ya. 2 itu bilangan prima juga. Tapi itu bilangan genap yang juga bilangan prima. Jadi dimulai angka 2 kan. 2, 3, 5, 7, 9 enggak anak-anak ya. Awas hati-hati, 9 enggak. Karena 9 bisa dibagi 3 ya. Jadi 11 dan seterusnya ya. 13 ya. 15 tidak karena bisa dibagi 5, 17. Nah, ini bagaimana kalau 51? Kenapa kok tidak? 51 ini bisa dibagi 17. Nah, coba sekarang 17 dikalikan 3. 7 kali 3 berapa? 21 ya. Coba 1 kali 3, 3 ditambahkan 2, 51. Hati-hati dengan bilangan prima ya. Seperti itu contohnya. Nah, Pak Malik kemarin di soal kalian yang pertama itu Pak Malik memberikan contoh tabel bilangan prima yang kurang dari 700. Itu bisa dilihat sendiri, bilangan prima itu ya apa sih. Nah, sekarang apa hubungannya dengan faktor bilangan anak-anak? Faktor bilangan bagaimana hubungannya? Nah, nanti ada hubungannya dengan ini. Jadi kalian itu untuk mencari pohon faktornya dimulai dari bilangan prima dulu yang terkecil yaitu 2, terus 3, terus 5. Oke, sekarang faktorisasi dari 18. Nah, ini faktorisasi prima itu begini anak-anaknya. Bentar. Pak Malik buat sendiri ya. Faktorisasi prima. Ini nanti hubungannya sih dengan KPK ya. Cuma nanti Pak Malik ajarkan pakai tabel saja kalau KPK itu. Karena kalian daring ya. Jadi dimulai dari 2 dulu. Bilangan prima yang paling kecil itu adalah 2. Kalau nggak bisa dibagi 2 berarti kalian pilih angka 3. Kalau nggak bisa bagi 3 ya dimulai dari angka 5. Bisa nggak dimulai dari angka 2? 18 bagi 2 berapa? 9. 9 taruh di sini. Sekarang kalau misalkan ini taruh 2, bisa tidak? 9 bagi 2. Nggak bisa ya. 9 bagi 2 nggak bisa, jadi bagi 3. Nah, 9 bagi 3 berapa? 3 ya. Nah, 3 ini sudah habis, sudah. Nggak habis. Kalau ini cari 1 bukan bilangan prima ya. Ini loh bilangan prima itu anak-anak. Loh, bilangan prima. Nah, ini berarti 2 kali, ini bukunya keliru ini. 9 bagi 2 nih. 2 kali 3 kali 3. Nah, sekarang Pak Malik jelaskan tentang bilangan berpangkat, paham tidak? Kalau 3 kali 3 ini artinya 2 kali 3 pangkat 2. 3 kali 3 sama dengan 2. Misalkan Pak Malik punya angka 3 kali 3 kali 3 kali 3, ini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini sama dengan 3 pangkat 4 ya. 3 kali 3 pangkat 3. Misalkan loh ini. Nah, ini kalau Pak Malik ringkes, ini kan sama angkanya 3 kali 3 kan. 3-nya ada 2, jadi 3-nya ada 2 berarti dikasih pangkat saja 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Nah, faktorisasi prima itu dari 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini kalau kalian kalikan lagi 3 kali 3 itu 9. 9 kali 2 18. Gitu. Ini nanti gunanya untuk mencari KPK. Sekarang Pak Malik lewati dulu faktorisasi ini.
Pak Malik lewati dulu. Pak Malik kasih contoh mencari KPK dan FPB yang paling gampang ya. Pak Malik kasih contoh cara mencari KPK dan FPB yang paling gampang. Pengertian Nggak perlu. Ya, pengertian dari KPK dan FPB. Lagi begini. Pengertiannya dulu. Malik punya angka 15 sama ya 30 lah. Nah, yuk kita cari dulu faktorisasi dari faktor dari kedua bilangan ini anak-anak. Yuk kita cari dulu. Faktor dari kedua bilangan ini. Yuk. Dimulai dari angka 1, bisa tidak 15 bagi 1? Oh ya, harus dibagi 1 ya. Langsung. Sekarang 2, 15 bagi 2 tidak. Bisa tidak? nggak bisa. Yuk, berarti berapa kalau bagi 3? 5. Ya. 4 enggak bisa, 5 kan nanti 5 kembali lagi. Enggak usah dipakai ya. Cukup sampai di sini. Oke, sekarang 30. 30 kita isi pertama kali harus 1. Nah, harus 1 dulu. 30. Nah, 2 bisa ya? Kalau di sini 2 ini bisa ya? Bisa ya. 30 bagi 2 berapa? 15. 3. 3 bisa tidak? Bisa ya? 10. 4. 4 bisa tidak? Bisa. Enggak bisa ya. 5. Kalau 5 Kalau 5 bisa? 30 bagi 5 berapa? 6. Nah, sekarang kita kumpulkan anak-anak. Faktor dari 15 ini yaitu 1, 3, 5, 15. Sedangkan faktor dari 30 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus apa lagi nih? 10, 15, 30. Nah, faktor FPB itu apa sih? Faktor persekutuan besar. Nah, coba kita cari dari angka ini. Perhatikan yang Pak Malik kotak ini ya. Satunya Pak Malik kotak merah. Ini Pak Malik kotak merah. Terus yang itu Pak Malik kasih kotak hijau. Coba anak-anak cari mana yang angkanya sama. Yuk. Yang sama mana ini? Yang Pak Malik kotak merah dan hijau. Mana yang sama? 15. 15. Ada berapa angka? 3 ini ada yang sama. 3 ini sama ya. 3, 5, terus 15. Nah, anak-anak faktorisasi prima dari besar itu yang paling gede. Ya. Ini kan yang sama ya. Ini loh dari yang kotaan ini ya. Yang sama kan ini ya. Pak Malik lingkari deh yang sama. Yang sama Pak Malik kasih lingkaran apa ya namanya? Pak Malik kasih lingkaran hijau. Ini yang sama ya. 3 ini sama. 5 ini sama tidak? Sama. Ini ada yang sama. 15 ada yang sama. Sudah. Jadi ada 3 angka ini yang sama. Lah, faktorisasi FPB itu yang paling besar. Nah, yaitu 15 ya. Jadi FPB dari 15 dan 30 itu adalah 15 ini. Ya. 15 bisa dibagi 15 yaitu 1, 30 dibagi 15 itu 2. Paham? Itulah FPB anak-anak. Nah, cara paling enak ya. Cara paling enak itu pakai tabel. Kalian cukup bikin 1 tabel saja, itu bisa tahu KPK dan FPB-nya. Oh ya, sekarang KPK-nya, belum. Sekarang KPK-nya. KPK itu apa, Nana? Kelipatan
persekutuan kecil. Jadi kita lipatkan dulu, lipat gandakan dulu. Kita lipat gandakan dulu. Sekarang KPK ya. 15 dan 30. Ayo kita lipat gandakan dulu. 15 kali 1 berapa? 15. 15 kali 2? 30. Sekarang 30. 30. Kalau dikalikan 2, 60. Nah, ini yang mana yang sama? Ini kalau dikalikan 3, 90. 40. Ini kalau dikali 15 kali 3, 45. 60. Nah, anak-anak ada 2 angka. Ini yang sama ini ya. Ini yang sama. Nah, KPK itu yang paling kecil. KPK itu adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil. Ini kan yang sama adalah 30 dan 60. Nah, KPK itu kebalikan FWB. Kita pilih yang paling cilik. Yang paling cilik yaitu 30. Ini caranya kalau mencari KPK. Paham? Paham. FWB itu adalah faktor bilangan yang persekutuan yang paling kecil, yang paling gede, besar. Nah, KPK itu yang paling kecil, kelipatan yang paling kecil. Nah, yang sama ini loh. Nah, sekarang Pak Malik ada cara daripada menghitung kebanyakan gitu, tapi kalau soalnya itu butuh seperti itu ya jawab seperti itu. Ini untuk ABC-ABC-an saja ya. Ini ada cara kalian buat satu tabel begini saja. Nah, gini. Terus kita cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Kalau dibagi 2, nggak bisa 15 ini. Dibagi 3, bisa ya? Coba sekarang bagi 3. 15 bagi 3 berapa? Halo? 15 bagi 3 berapa? 15 dibagi 3? 5. Ya. 5. 30 dibagi 3 berapa? 10. Ini masih bisa dibagi, diperkecil lagi bisa ini anak-anak ya. Sekarang kita ya. Sekarang dibagi 5. 5 dibagi 5 berapa? Nah, 1. 10 dibagi 5 berapa? 2 di sini. Nah, anak-anak KPK itu perkalian dari ini. Tuh, ini. Nah, itu KPK. KPK-nya itu 3 kali 5 kali 1 kali 2. 3 kali 5, 15. 15 kali 1 tetap 15. 15 kali 2, 30. Nah, FPB-nya itu yang atasnya, yang sampingnya ini tok. Nah, ini FPB. FPB-nya itu ini tok. 3 kali 5 itu 15. Nah, ini kan. Coba kita samakan tadi. Ini FPB-nya 15 ya. Ini KPK-nya 30. Nah, ini kelamaan kalau cara seperti ini ya. Ini cukup dengan satu tabel kalian sudah bisa mengetahui FPB-nya yang mana, KPK-nya yang mana. FPB itu yang ininya saja, ya. KPK itu yang L ini, L tidur ini. Yuk, nanti tak Malik cari soal dulu. Kita cari KPK dan PB. Nah, kalau menggunakan cara faktorisasi, kalau misalkan soalnya itu dengan faktorisasi, ya dengan faktorisasi saja ya. Tapi
nanti kelamaan karena kalian daring. Nanti kalau masuk sekolah Pak Malik jelaskan lebih mendetail lagi tentang faktorisasi prima ya. Ini sementara karena daring, Pak Malik kasih cara yang cepat. Sekarang kita tentukan FPB dari 24 dan 48. Atau inilah 72 dan 95. Mana ya? Yang ini dulu lah. FPB dulu aja. Nah, ini satu soal kalian bisa tahu KPK-nya juga ini nanti. Kalau di sini 24 dan 48. Nah, ini malah enak anak-anak. Ini nggak perlu lama-lama ini kalau ini. Ini coba ini. Perhatikan, 24 ini bisa membagi 48 tidak ini? Bisa tidak? 24 sama 48. Nah, ini enaknya kalau soal KPK seperti ini mah enaknya. Ini langsung saja 24 ya. 24 dibagi 24 1. Ya. 48 dibagi 24 2. Nah, KPK-nya ini KPK-nya ini. KPK-nya 24 kalikan 1 kalikan 2. 48 ini KPK. Lah FPB-nya ini berarti. FPB-nya 24. FPB-nya ya 24 ini. Jadi FPB-nya itu ya 24 ini. KPK-nya 48. Sekarang yang enggak begitu mana ya? Cari soal atau Pak Malik bikin soal sendiri aja lah. Oh, ini. Nih. Ibu membeli 30 kue kacang dan 50 kue keju. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan di dalam kotak. Setiap kotak berisi kue yang sama banyak untuk setiap jenis. Berapa kotak paling banyak yang harus disediakan ibu? Ibu membeli 30 kue kacang dan kue keju. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam kotak. Oh, setiap kotak berisi kue yang sama. Banyak untuk setiap jenis. Berapa kotak paling banyak yang harus disediakan? Ini berarti kita cari KPK-nya ya berarti ya. Kita gunakan kelipatannya. Berapa kotak yang dibutuhkan ini? Oh, kayak ini juga, ini KPK. Soal KPK itu nanti, ini buat besok aja lah. Ini soal cerita nanti buat hari, nanti bingung ya. Mari jelaskan dulu tentang KPK dulu aja. Oke, sekarang misalkan Pak Malik bikin sendiri. Ini enggak ada. Misalkan lagi Pak Malik 36 sama berapa ya? 48. Bisa. Yuk. Kalau bingung pakai cara langsung ya cari 2 dulu. Boleh bagi 2 dulu biar gampang. Ya. Ini dengan cara satu saja. Dengan pakai tabel 1 kalian sudah tahu FPB dan KPK-nya. Yuk coba bagi 2 dulu. 36 dibagi 2 berapa Nana? Halo? 36 dibagi 2, yuk hitung. Berapa? 18. Yuk. 48 dibagi 2. 24. Nah. Yuk. Kira-kira lagi. Langsung saja ya. Coba sekarang Pak Malik punya 6 ya. Ini kalau lihat, Pak Malik lihat bagi 6. 18 bagi 6 berapa? 3. Ya. 24 dibagi 6 berapa? 24 dibagi 6. 4. 4. Ya, betul ya.
Iya, 4. 6 kali 4. Ya, 24. Nah, anak-anak, FBB itu adalah, ini sudah nggak bisa dibagi lagi. 34 ini nggak bisa lagi. Kalau dibagi 2 nggak bisa ya, 3 bagi 2 nggak bisa sudah. Ini sudah paling yang kecil ya. Yang ini sudah paling kecil. 34 ini sudah mentok. Nah, KPK itu ini anak-anak. L ini loh. Nah, L ini KPK. 2 kali 6 kali 3 kali 4 itu KPK-nya. 2 kali 6 berapa? 12. 12 dikali 3. 12 kali 3. 36. Ya, betul nggak? 12 kali 3. Ya, 36 terus dikalikan 4. 6 kali 4. 6 kali 4. 24. 3 kali 4, 12, 144. Nah, ini KPK-nya, Nana. FPB-nya 2 kali 6, 12. Coba kita pakai cara manual, cara yang biasa. Lama sekali nanti ya. Nah, kita cari begini, KPK itu. Nah, nanti lama banget ini. 36 dulu. 36 tambah 36 berapa? 36 tambah 36 berapa? 72. 72 tambah 36 berapa? 108 ya? 108. 108 tambah 36 144 ya. Nah, sekarang 48. 48 ditambah 48 berapa? 16. Oh ya, 96. 96 tambah 48 144 ya, betul. Tuh, ketemu ya. Ini kelamaan enggak kayak gini. 144. Padahal kalau pakai cara ini cuman sak ini aja ya. Nah, KPK seperti itu. Ini KPK itu. Konsepnya macam-macam. Pak Malik kasih cara yang macam-macam. Nanti Pak Malik kasih cara pohon faktor ya besok. Besok pohon faktor itu juga lebih sederhana, tapi lebih enak pakai tabel ini. Kalian langsung tahu FPB dan KPK-nya. Pakai tabel kayak Pak Malik begini, kalian sekaligus tahu FPB, sekaligus tahu KPK-nya juga. Ya, kita lanjutkan besok aja ya. Ini waktunya nanti 1,5 jam. Kita lanjutkan besok lagi. Lebih memperdalam lagi tentang KPK dan FPB. Kalian sudah paham tentang kelipatan, sudah paham tentang faktor bilangan, itu kuncinya di situ. Sudah paham tentang bilangan prima, ya kuncinya tetap ada di sini, ada di sana. Kelipatan itu ya begini, ini kelipatan. Kelipatan persekutuan kecil itu maksudnya kelipatan yang sama, angkanya yang sama, itu yang paling kecil. Ini nanti ketemu lagi yang sama, Nana. Nanti kalau kita teruskan, ada lagi angka yang sama, tapi itu gede. Nah, ini yang paling kecil itu kelipatannya. KPK itu maksudnya. Gunanya KPK ini untuk apa sih? Misalkan ya, Rafael berangkatnya tiap 2 jam sekali Rafael pergi futsal, nah gitu ya. Tiap 2 jam sekali. Terus siapa? Prince Gabriel tiap 3 jam sekali ke lapangan futsal. Nah, pada jam berapa mereka bertemu bersamaan? Nah, itu maksud KPK pentingnya di situ. Pasti nanti akan ketemu di jam yang sama. Jadi meskipun Rafael itu tiap 2 jam sekali, dimulai dari jam 8 misalkan. Dimulai dari jam 8, jadi Rafael itu nanti jam 10 ya. Sedangkan Prince Gabriel itu jam 1. Ya, nanti kalian akan ketemu bareng. Jamnya itu nanti akan ketemu bareng. Nah, itu jam berapa? Itu gunanya mencari KPK itu anak-anak. Gunanya untuk jadi detektif. Agar kalian jadi detektif. Oh, aku nanti ketemu bareng itu jam piro. Nah, itu gunanya KPK itu. Ya. Paham ya KPK itu untuk apa? Ya. Baik, sampai di sini.
Ya Pak Malik. Kita lanjutkan lagi besok. Untuk cara yang cepatnya Nak Malik jelaskan lebih mendetail lagi besok KPK dan FWB, dan cara-cara yang biasa. Ada banyak cara kok KPK itu enak ya. Kalian terserah pakai cara yang mana. Pakai cara yang mana terserah. Pak Malik, kalau kalian mengerjakan soal nanti kalau kita ketemu tatap muka di sekolah, Pak Malik nggak akan menyalahkan. Misalkan cari KPK ini satunya pakai cara biasa, satunya pakai cara cepat, nggak apa-apa. Asalkan cara cepatnya itu sesuai prosedur. Ya, Pak Malik cara kasihkan itu tadi cara cepat tapi sesuai prosedur. Jadi nggak langsung berat ketemu gitu. Itu nggak boleh ya. Kalau cara yang langsung ketemu itu nggak boleh. Ada cara langsung ketemu juga ada. Tapi nggak boleh digunakan biasanya kalau di sekolah. Itu boleh kalian gunakan kalau mengerjakan cerdas cermat gitu kan, butuh menghitung cepat ya. Itu boleh digunakan. Tapi kalau pakai di sekolah nggak boleh digunakan karena nanti nggak paham konsepnya. Kita lanjutkan besok. Sebelum kita akhiri materi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya besok kalian kalau misalkan ada yang nggak paham pecahan, tanyakan ya. Kalau nggak paham lagi sama kelipatan itu apa, Pak Malik beri kesimpulan ya. KPK itu adalah kelipatan dari dua bilangan KPK itu atau lebih ya. Nggak apa kesimpulan. 3 bilangan atau lebih ya. Itu yang sama nilainya yang paling kecil dulu. Terus yang FWB itu adalah pembagi dua bilangan atau lebih itu yang paling kecil. Ya FWB itu yang paling besar, ya. Kita lanjutkan lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dadah. Dadah. Terima kasih, Bye. Kak. Dadah. Tetap. Jangan Pak Malik keluar. Ya. Sudah tuh Pak Malik keluar. Ya. Kenapa kok ada 2 benda? Kenapa? Oh ya.